Memperkuat komitmen kebangsaan. Bab 6. Sebuah bangsa akan tumbuh menjadi bangsa yang besar dan terhormat apabila memiliki nilai-nilai, semangat, dan komitmen kebangsaan yang tinggi. Bangsa Indonesia adalah bangsa yang besar dan memiliki potensi serta kapasitas untuk menjadi bangsa yang bersatu dan maju. Kita semua mencintai bangsa ini. Kita juga memiliki harapan agar bangsa ini menjadi bangsa yang modern, maju, mandiri, dan demokratis. Untuk mewujudkannya, terdapat tantangan yang banyak. Namun, kita yakin dengan kesadaran, semangat, dan komitmen yang tinggi kita dapat mengatasi semua itu. Untuk menanamkan sikap semangat dan komitmen kebangsaan ini, kalian akan mempelajari lebih jauh lagi dalam bab ini. Sumber, Sempen 2 Bandung, statik.republika.co.id, dan boom.go.id. Gambar 6.1 Komitmen kebangsaan dibentuk dengan kegiatan yang mengembangkan prestasi. Ayo, perkuat komitmen kebangsaan. A. Semangat dan komitmen kebangsaan pendiri negara. Soekarno mengulas pemikiran bahwa Negara Kesatuan Republik Indonesia adalah sebuah takdir. Hal ini terungkap dalam pidato Soekarno tanggal 1 Juni tahun 1945, yaitu sebagai berikut. Allah SWT membuat peta dunia, menyusun peta dunia. Kalau kita melihat peta dunia, kita dapat menunjukkan di mana kesatuan-kesatuan, di situ. Seorang anak kecil pun jikalau ia melihat peta dunia ia dapat menunjukkan bahwa Kepulauan Indonesia merupakan satu kesatuan. Pada peta itu, dapat ditunjukkan satu kesatuan gerombolan pulau-pulau di antara dua lautan yang besar, Lautan Pasifik dan Lautan Hindia, dan di antara dua benua, yaitu benua Asia dan benua Australia. Seorang anak kecil dapat mengatakan bahwa pulau-pulau Jawa, Sumatera, Borneo, Celebes, Halmahera, Kepulauan Sunda Kecil, Maluku dan lain-lain pulau kecil di antaranya adalah satu kesatuan. Demikian pula tiap-tiap anak kecil dapat melihat pada peta bumi, bahwa pulau-pulau Nippon yang membentang pada pinggir timur benua Asia sebagai Gulf Breaker atau penghadang gelombang Lautan Pasifik adalah satu kesatuan. Anak kecil pun dapat melihat bahwa tanah India adalah satu kesatuan di Asia Selatan, dibatasi oleh Lautan Hindia yang luas dan Gunung Himalaya. Seorang anak kecil pula dapat mengatakan bahwa Kepulauan Inggris adalah satu kesatuan. Griekenland atau Yunani dapat ditunjukkan sebagai satu kesatuan pula. Itu ditaruhkan oleh Allah SWT demikian rupa. Bukan Sparta saja, bukan Athena saja, bukan Makedonia saja, tetapi Sparta plus Athena plus Makedonia plus daerah Yunani yang lain-lain segenap kepulauan Yunani adalah satu kesatuan. Maka manakah yang dinamakan tanah tumpah darah kita, tanah air kita? Menurut geopolitik, maka Indonesialah tanah air kita. Indonesia yang bulat bukan Jawa saja, bukan Sumatera saja, atau Borneo saja, atau Celebes saja, atau Ambon saja, atau Maluku saja, tetapi segenap kepulauan yang ditunjuk oleh Allah SWT menjadi suatu kesatuan antara dua benua dan dua samudera itulah tanah air kita. Maka jikalau saya ingat perhubungan antara orang dan tempat antara rakyat dan buminya maka tidak cukuplah definisi yang dikatakan Ernest Renan dan Otto Bauer itu. Tidak cukup Le Desir de Etre Ensemble, tidak cukup definisi Otto Bauer aus Schicksalsgemeinschaft Erwachsene Charaktergemeinschaft itu. Maaf, saudara-saudara, saya mengambil contoh Minangkabau. Di antara bangsa Indonesia, yang paling ada Le Desir de Etre Ensemble adalah rakyat Minangkabau, yang banyaknya kira-kira 2 miliun, rakyat ini merasa dirinya satu keluarga. Tetapi Minangkabau bukan satu kesatuan, melainkan hanya satu bagian kecil dari satu kesatuan. Penduduk Yogyakarta pun adalah merasa Le Desir de Etre Ensemble, tetapi Yogyakarta pun hanya satu bahagian kecil dari satu kesatuan. Di Jawa Barat rakyat Pasundan sangat merasakan Le Desir de Etre Ensemble, tetapi Sunda pun hanya satu bagian kecil dari satu kesatuan.
Pendek kata, bangsa Indonesia Nati Indonesia bukanlah sekadar contoh satu golongan orang yang hidup dengan le desir de etre ensemble di atas daerah yang kecil seperti Minangkabau, atau Madura, atau Yogyakarta, atau Sunda, atau Bugis, tetapi bangsa Indonesia ialah seluruh manusia-manusia yang menurut geopolitik, yang telah ditentukan oleh Allah SWT tinggal di kesatuannya semua pulau-pulau Indonesia dari ujung utara Sumatera sampai ke Irian. Seluruhnya. Karena antara 70 juta ini sudah ada le desir de etre ensemble, sudah terjadi jarak tergemeinsef. Nati Indonesia, bangsa Indonesia, umat Indonesia jumlah orangnya adalah 70 juta, tetapi 70 juta yang telah menjadi satu, sekali lagi satu. Kesinilah kita semua harus menuju, mendirikan satu nasionale stat di atas kesatuan bumi Indonesia dari ujung Sumatera sampai ke Irian. Saya yakin tidak ada satu golongan di antara tuan-tuan yang tidak mufakat, baik Islam maupun golongan yang dinamakan golongan kebangsaan. Kesinilah kita harus menuju semuanya. Apa informasi yang kalian peroleh dari tulisan di atas? Kalian pasti ingin tahu lebih banyak tentang Negara Kesatuan Republik Indonesia. Kembangkan terus keingintahuan tersebut. Setelah kalian mengkaji tulisan tersebut, cobalah membuat pertanyaan tentang semangat dan komitmen kebangsaan yang harus terus dikembangkan dalam mempertahankan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Diskusikan dalam kelompok kalian untuk mengembangkan sebanyak mungkin informasi yang kalian ingin ketahui tentang semangat dan komitmen kebangsaan. Tulislah pertanyaan dan keingintahuan kalian dalam kolom di bawah ini, tabel 6.1 daftar pertanyaan. No. Pertanyaan. 1, 2, 3, 4, 5.